Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semuanya, thank you very much guys sudah pada datang ke live streaming semalam. Banyak banget ya yang memberikan komen positif. Appreciate it buat teman-teman yang udah kasih feedback melalui kolom komentar pada saat live streaming dan pada saat live chat juga. Videonya panjang ya, 2 jam 30 menit lebih, tapi saya lihat di sini banyak yang ngasih feedback positif. Jadi mudah-mudahan sih value-nya bisa nyampe ke teman-teman dan bisa jadi dampak yang positif ya buat teman-teman, baik itu dari segi referensi analysis atau dari cara saya melakukan analisa yang saya sempat share di situ, penjelasan seputar order block. Oke, so guys, di video update ini kita mau bahas sedikit progres pergerakan market. Jadi saya mau recap dulu dari live streaming semalam juga sih. Sebenarnya kita sempat bahas ya bahwa minggu ini adalah minggu yang relatif cukup menggoyangkan market harusnya. Mulai dari besok kita akan punya producer price index. Ini berarti kita ngomongin untuk dari sisi produsen ya, kita perlu tahu juga kan kalau misalkan mau ngelihat inflasi kayak gimana ya harus lihat juga dong dari sisi distributor. Maksudnya dari sisi produsen ke distributor biayanya udah naiknya berapa gitu kan. Ibaratnya itu jadi sebuah cost untuk pada akhirnya nanti konsumen menerima barang tersebut dengan jumlah yang relatif lebih mahal atau lebih murah untuk dari segi pricingnya. Dan hari Rabu akan ada core CPI. Ini inflation rate bisa dibilang sangat penting bagi pergerakan market karena market lagi was-was ya dengan momen dimana the Fed udah semakin mendekati momen-momen dia mau rate cut kan di bulan September. Jadi pastinya inflasi bakal semakin diperhatikan dan market itu lebih reaktif pada inflation rate dengan CPI dibandingkan dengan PCE. Padahal price consumer expenditure atau personal consumer expenditure ya, bukan price, itu menjadi benchmarknya the Federal Reserve kan di FOMC economic projectionnya. Tapi para pelaku pasar somehow lebih reaktif atas core CPI ini atau CPI ini dibandingkan dengan CPCE-nya. Jadi ya kita harus perhatikan kira-kira hari Rabu market akan seperti apa reaksinya. Sejauh ini sih berdasarkan informasi dan beberapa data-data yang saya coba untuk kumpulkan, perkiraan sementara ya untuk core CPI-nya sih cenderung relatif turun. Namun yang diwas-waskan itu adalah CPI-nya dan core CPI-nya diprediksi atau diproyeksikan itu akan naik dari minus 0,1% jadi 0,2% dan 0,1% menjadi 0,2%. Sebenarnya wajar nggak sih kalau misalkan inflation-nya cenderung naik? Well, kalau kita ngelihat dari GDP yang angkanya masih relatif oke, mestinya sih inflasi harusnya naik. Tapi kita juga tahu kan, unemployment rate turun, average hourly earnings turun. Maksud saya unemployment rate naik, average hourly earnings-nya turun, NFP-nya turun. Maka semestinya logika saya berpikir harusnya daya beli masyarakat akan cenderung melemah atau menurun. Dan kalau ini cenderung turun, logikanya CPI-nya harusnya ikut turun atau minimal steady di level yang lebih kurang sama. Jadi sebenarnya core CPI atau CPI, saya nggak tahu apakah dia akan naik 0,2%. Tapi kalau misalkan menurut pandangan saya, berdasarkan data-data yang kita punya, mestinya antara sama atau naik tapi relatif lebih rendah dari di forecast-nya. Dan ini harusnya dianggap sebagai positif untuk market. Harusnya. Tapi ya kita nggak pernah tahu teman-teman. Data ini bisa dibilang adalah sulap yang bisa dilakukan oleh BLS ya atau BEA untuk mereka badan-badan statistiknya ya. Kalau misalkan demikian memang mereka pengen dandanin pasar supaya kelihatan cenderung positif menjelang US election, ya tinggal dilakuin aja sesuai dengan permintaan dan harapan pemerintahan di Amerika Serikat. Kira-kira begitu. By the way, core retail sales juga akan dirilis pada hari Kamis. Ini juga kalau berdasarkan data sementara terlihat menurun. Nah, kalau ini core retail sales menurun, ya logikanya harusnya inflation-nya juga turun karena demand-nya berkurang. Alright, ya itu beberapa yang sekiranya perlu diperhatikan untuk pergerakan pasar di minggu ini dari segi major news event. Saya nggak bahas banyak-banyak ya teman-teman, karena ya nanti menjelang data pun kita pasti akan remind lagi, dan setelah data pasti kita akan update infonya ke teman-teman sekalian. Dan ini semua akan berpengaruh ya terhadap probabilitas kenaikan suku bunga. Sejauh ini sih, pemangkasan suku bunga, sejauh ini swingnya berasa banget teman-teman. Minggu lalu 85% loh. Market akan percaya The Fed melakukan rate cut pada
September sebanyak 0,5%, sekarang dia turun jadi 51,5%. Jadi 50-50. Yang tadinya yakin banget sekarang jadi 50-50. Mungkin ya dari data initial jobless claim yang dikeluarkan minggu lalu mungkin dirasa unemployment rate-nya bisa dibilang hanya dampak sementara aja dan mungkin dirasa bisa membaik, yaitu sementara, right? Dan kalau dilihat dari kekhawatiran pasar sih sebetulnya, yaitu akan serangan Iran ya terhadap Israel yang sekiranya bisa terjadi dalam sewaktu-waktu. Di sini sih mereka ada memberikan kayak semacam kayak warning lah ya, akan dilakukan serangannya per kapan, tapi yang namanya serangan masa iya sih diceritain ke musuhnya, kan nggak mungkin juga gitu ya. Bisa dibilang kondisinya malah relatif tidak terduga, bisa terjadi sewaktu-waktu, dan apakah ini akan memberikan dampak tekanan jual pada market kembali? Bisa iya, bisa tidak, tergantung dari skala besar serangannya teman-teman sekalian. Dan ini tentu saja merupakan warning dan perlu menjadikan kita lebih antisipasi lagi terhadap market. Apakah teman-teman akan nambah belanja dengan harga yang saat ini Anda bisa dapatkan, atau Anda di sini mau lebih prefer untuk playing defensif? Ya, dimana kita mengantisipasi kemungkinan market masih bisa turun atau terkoreksi lagi atau turun lebih jauh lagi diakibatkan oleh efek unexpected news event, dimana salah satunya ya ini breaking news Iran versus Israel ya sedang meningkat untuk skala kita bilang ya tensionnya ya udah mulai meningkat dan mulai mengkhawatirkan lah bagi sebagian orang. So yeah, that's a couple things yang mungkin bisa mempengaruhi market pada minggu ini. Overall kita ngelihat weekly masih belum memberikan kondisi yang menyenangkan ya bagi Bitcoin. Kalau kita perhatikan di sini 60k finally tidak bisa di-reclaim dengan closing Bitcoin di jam 7 pagi tadi di hari Senin ya, itu tetap bertahan di bawah 60.000 Bitcoin. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, $60.000 per Bitcoin by the way. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini memang sih ada star pattern, buntutnya panjang ke bawah, tapi at the same time buntutnya panjang ke atas juga. Jadi bisa aja ya, momen ini atau kondisi ini hanya sekedar untuk rebalancing aja. Jadi dia tidak mau terlalu menciptakan gap yang lebih besar lagi, dan rebalancingnya hanya sebatas ini. Jadi masih ada sedikit selisih gap di 63.300 yang bisa dites mungkin jika seandainya Bitcoin kembali menguat. Namun di sisi yang lain kita juga menyadari kalau di bawah ini terjadi liquidity sweep yang sangat masif ya, atau sangat massal, dan ini terjadi di range area yang cukup menarik, yaitu dekat dengan order block serta beberapa key level penting seperti internal structure, yaitu Fibonacci 62% retracement, jadi golden ratio-nya pas di level itu, dan kita mendapati Bitcoin testing ke sana, habis itu langsung mantul. Ya sebenarnya sih teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat kondisi seperti ini, pada dasarnya battle antara buyers and sellers itu bisa dibilang seimbang. Ya, sellers memberikan tekanan jual, but at the same time buyers ngasih tekanan beli yang juga lumayan signifikan. Dengan turunnya Bitcoin kemarin ya, menjelang market closing, kita bisa lihat Fear and Greed Index guys. Itu tadi mencapai level atau indeks extreme fear di 25. This is amazing actually, karena kondisi yang dimana Bitcoin sebenarnya nggak terlalu mengerikan banget, tapi entah bagaimana ceritanya tekanan jual yang terjadi pada tadi pagi aja itu udah cukup buat bikin Bitcoin masuk ke dalam kondisi extreme fear. Karena kan ini diupdate-nya setiap jam 7 dan kita ngelihat di sini momen Bitcoin mengalami penurunan itu drastis kan kemarin per minggu ya. Itu hari Minggu, kemudian begitu masuk lewat jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, wah tekanan jualnya terus-terusan tuh sampai akhirnya closingnya di jam 7 pagi itu di kisaran 58 ribuan dolar. Makanya bagaimana ceritanya ya, intinya market kelihatan cukup panik lah dengan kondisi tersebut dan sudah beranggapan bahwa ini relatif mengerikan. For the bear, of course, saya masih punya skenario yang harus diperhatikan oleh teman-teman juga, dimana kemarin kita udah bahas sama teman-teman ya, bahwa in the end, overall, the perspective on the daily time frame, ya memang kita masih under selling pressure, dimana kita testing itu ke 62% retracement, dan harganya kembali mengalami rejection. Ya, saya kemarin sempat bilang ya, di live streaming,
Ini adalah hal yang kita perlu antisipasi. What if all of this itu hanya sekedar untuk ABC corrective wave dan pada akhirnya hanya untuk membuat Bitcoin kembali turun lebih jauh lagi dan tekanan jual masih bisa terus berlanjut atau berlangsung. Ya, tapi ini kan sifatnya projection ya, teman-teman sekalian. Saya tidak mau terlalu memprediksi di sini karena pada dasarnya yang saya lihat overall-nya Bitcoin itu hanya konsolidasi. Dan konsolidasi ini adalah hal yang beberapa kali bisa dibilang terjadi pada Bitcoin dan cukup banyak orang yang meyakini kalau konsolidasi ini memang adalah hal yang wajar, terutama during atau saat momen-momen US Summer Holiday itu masih berlangsung. Dan biasanya di bulan Oktober baru ada money flow yang lebih signifikan dan itu bisa mengubah pergerakan Bitcoin secara masif. Ada beberapa poin di sini yang saya pengen tunjukkan kepada teman-teman. Jadi tadi saya sempat ngecek juga untuk Bitcoin Exchange Reserve. Kemudian saya posting ya di Twitter. Di sini menunjukkan kalau Bitcoin Exchange Reserve trennya terutama ya menunjukkan kalau supply Bitcoin itu di exchange terus turun sejak awal tahun 2024. Jadi kalau kita lihat ini sejak memasuki Januari ya Februari itu turun terus. Ya beberapa kali sih ada nge-spike ya, dalam arti mungkin masuk ke exchange, tapi kemudian tekanan jual kembali terus diberikan kepada market, tapi itu hanya sementara aja. Gak lama setelah beberapa kali masuk ke exchange, akhirnya ditarik lagi, ditarik ya. Karena Bitcoin Exchange Reserve kalau misalkan memang turun terus kayak begini teman-teman sekalian, semestinya ya logikanya supply shock itu udah makin terasa di market. Dan ini harusnya cuma tinggal masalah waktu aja karena kita belum melihat demand yang benar-benar membuat market itu seakan-akan FOMO berat dan masuk dengan kondisi yang relatif agresif. Kalau yang penting sih kalau bagi saya yang penting tren supply-nya turun dulu deh. Karena kalau misalkan Bitcoin Exchange Reserve itu terus naik, ini malah jadi resiko. Resiko artinya ada orang yang terus setor Bitcoin ke exchange dan pada dasarnya ketika seseorang setor Bitcoin ke exchange, logikanya adalah mereka masukin Bitcoin itu ke exchange untuk ditransaksikan kan, untuk dijual mungkin ke market. Makanya itu yang menjadi resiko atau bisa dibilang ya sentimen negatif lah. Nah ini sebenarnya secara nggak langsung sentimen yang relatif positif. Tapi demikian teman-teman sekalian, tetap saya remind, somehow serangan dari Iran terhadap Israel itu bisa terjadi kapanpun, sewaktu-waktu, sehingga ada baiknya teman-teman untuk mempertimbangkan minimizing risiko atau downsize your risk gitu ya, size down maksud saya, risiko kamu supaya terhindar dari kemungkinan yang tidak diharapkan. Kemungkinan tidak diharapkan ya kalau misalkan Israel tiba-tiba kena serangan ya itu ya bakal jadi warning keras teman-teman sekalian. Dan tentu saja kekhawatiran pasar akan Jepang itu belum benar-benar tuntas, masih ada resiko market masih bisa terbayang-bayang oleh kondisi tersebut. Dan kalau kita lihat guys, hari ini sebenarnya yang cukup menakjubkan adalah XAU ya. XAU naik signifikan banget, per sekarang harganya udah kembali mencapai level 2471, hampir all time high baru lagi. Jadi ngelihat kondisi begini, ini sebenarnya bisa terjadi akibat apa sih? Ya kalau dollar index turun, nggak turun-turun banget, dollar index hanya konsolidasi aja. Tapi XAU US dollar itu naik dengan amat sangat signifikan. Ini menandakan adanya kekhawatiran terhadap market atau risk on asset. Makanya beralihlah ke aset seperti emas fisik atau XAU US dollar. Dan kalau kita ngelihat dari S&P 500 sama Nasdaq sih dua-duanya masih fine ya, cenderung naik tapi terbatas sekali, dan saya sangat mengantisipasi kemungkinan dia bisa mengalami rejection lagi. Pada previous update kita ngelihat di sini bahwa overall swing yang terjadi dari atas ke bawah adalah ini menuju ke testing ke 62% retracement area ini, which means bisa menjadi resiko ya untuk kita ngelihat ya pada satu titik kalau S&P 500 atau Nasdaq kembali tertekan, saya pikir Bitcoin-nya juga demikian masih bisa tertekan kembali. Jadi kita harus mewaspadai atau antisipasi hal tersebut. So for now teman-teman sekalian, dengan Bitcoin gagal bertahan di atas level 60.000, kemudian kalau kita lihat di perspektif time frame weekly kita juga masih reject dari exponential moving average 21, tentu saja ini meningkatkan resiko atau kekhawatiran untuk potensi pergerakan Bitcoin kembali melemah lagi. Dan jika seandainya Bitcoin demikian melemah kembali, maka saya pikir kita bisa revisit sampai kisaran range 45.000 dollar. Ya ini worst case scenario. Kita prepare for the worst saja, but in the end
hopefully Bitcoin bisa tetap konsolidasi kayak begini sampai ngelewatin sepanjang bulan September, dan setelah adanya rate cut ya mudah-mudahan ya dengan suntikan likuiditas, walaupun demikian US saat ini posisinya udah bener-bener kacau balau ya, mudah-mudahan masih bisa didandanin dulu lah ngelewatin US election ya, dan itu semoga bisa jadi ekspektasi untuk market kembali rebound lagi. So far by the way, kalau di lower time frame kalian bisa lihat juga ya bahwa posisi kita relatif oke atau relatif menarik, dimana seperti yang saya sampaikan semalam teman-teman pada saat live streaming, kita memang antisipasi Bitcoin itu memiliki potensi untuk pelemahan kembali. Ya, saya demikian sudah menyampaikan dari tadi pagi sih guys, as a reminder, market open di hari Senin bisa manipulatif, saya nggak paksain trading di momen itu, saya lihat Bitcoin saat ini punya peluang untuk meneruskan koreksinya, dan tampaknya kondisi tersebut sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Jadi nyampe ke range area yang kita mau, dan di situ memang terpresent beberapa setup menarik. Makanya tadi kita ada execute. Personally ya, I have execute juga untuk di Bitcoin-nya. Ya, some of us made profits ya di situ, dan ya sebenarnya sekarang banget lagi mempresent lagi setup baru ya untuk bisa dimanfaatkan. Ya, tapi demikian teman-teman sekalian ya, we still have to see how Bitcoin react dari momen saat ini. Saya juga, walaupun kita istilahnya ngelihat ada beberapa setup bullish yang menarik untuk bisa dimanfaatkan, tetap tampaknya belum bisa dibilang relatif oke banget, karena ini lemah banget ya momentumnya teman-teman sekalian. Walaupun demikian kita ngelihat juga di internalnya ya, ini adalah testing dong terhadap 62% retracement, testing terhadap order block. Jadi bayangan saya kalau misalkan di 15 minutes sementara waktu yang terpresent lebih kurangnya kayak gini, ya udah kita coba lihat aja dia bisa naik sejauh mana gitu kan. Jadi kita lihat tadi dia testing ke 79% dan 62% retracement, holding dengan proper di kisaran range area imbalance yang ada di sini. Ya, ini buat perspektif time frame 5 menit by the way guys. Jadi ya buat trading scalping doang, kita nggak nge-expect Bitcoin maksudnya dari sini habis itu dia bounce sampai lewatin 65.000, 70.000 bahkan bullish to the max ya. Tapi ini lebih ke internal trade aja. Jadi kita cuma trading kan dari sini mungkin untuk ngejar ke high point berikutnya, lebih kurangnya di area ini gitu. Ya, itu saya rasa adalah hal yang ideal lah untuk dilakukan ya. Kalau misalkan kita sebagai pedagang ya, kita mikirnya kan risknya rendah, rewardnya oke gitu. Ya udah sesimpel itu aja untuk sementara waktu ini. Jadi kita juga nggak berencana untuk memanfaatkan big moves-nya pada Bitcoin. Pertimbangan saya satu adalah karena minggu ini akan ada CPI. Jadi kita nggak tahu CPI ini bakal ngasih dampak yang relatif positif banget buat market atau cenderung sebaliknya. Ya itu resiko yang kita harus perhatikan untuk saat ini. Sementara saya anggap Bitcoin dengan bullish engulfing-nya terlihat cukup positif, relatif positif, I mean ya. Jadi mudah-mudahan ada konfirmasi kalau di range itu bisa menjadi higher low-nya dia untuk saat ini. Ya, jadi kita ngelihatnya is going up impulsively and then start pull back and then holding, mudah-mudahan bisa naik lagi dan testing ke level 63.000 yang tadi kita mention di perspektif time frame weekly, dimana kita ngelihat masih ada selisih fair value gap yang mungkin aja bisa keisi dulu sebelum akhirnya dia rally kembali atau reject kembali ya. In the end teman-teman sekalian, market masih begini-gini aja, belum disarankan untuk, yang nggak tahu sih kalau buat saya pribadi ya, belum disarankan untuk benar-benar mengharapkan pergerakan yang eksplosif. Tapi gak ada salahnya kita selalu mengantisipasi kemungkinan terburuk dan kemungkinan untuk adanya pergerakan yang eksplosif tersebut. So for now, itu dulu dari saya teman-teman sekalian untuk internal structure dan untuk bigger pictures-nya ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sekiranya dibutuhkan untuk analisis masing-masing dan tambahan ya di dalam di dalam referensi analisis lah sekiranya seperti itu. Okay, so that's gonna be the update from me. Thank you very much guys for watching and paying attention in this video. Be safe on your trade and see you guys again very soon for altcoins update. Cheers guys, God bless and bye bye guys.